Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada Sister Villa yang telah bergabung dalam serangkaian acara Festival Hijriah Muslimat Kemenq 4 Komunitas Women Islam Studies Group atau WISH Kemenq, yaitu Caring with Sharing, Critical and Creative Thinking. Baik, gimana kabarnya Sister Villa semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tentunya bahagia ya. Senang sekali rasanya saya Imadelia dari komunitas Moveface, Ministry of Finance Public Speaker Community, yang saat ini ditempatkan di Bea Cukai Pangkal Pinang, bisa bertemu secara virtual dengan Sister Villa, peserta Caring with Sharing hari ini, yang Masya Allah tetap berkenan menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Insya Allah kegiatan CWS akan menambah ilmu yang berkah bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sister Villa, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, barangkali ada Sister Villa yang baru bergabung, izinkan saya mengenalkan terlebih dahulu tentang kegiatan Caring with Sharing atau biasa disingkat dengan CWS, yang dimana CWS ini merupakan kegiatan berbagi pengalaman dan motivasi antar pegawai perempuan Kementerian Keuangan dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten sesuai dengan tema yang diangkat. Nah, CWS ini merupakan kegiatan rutin Wish Kemenq yang dilaksanakan reguler setiap bulan. Dan dalam rangkaian FHMK tahun 2024 ini, CWS diselenggarakan sebanyak 2 kali dengan 2 topik berbeda. Yang pertama adalah Critical and Creative Thinking yang akan kita ikuti pada siang hari ini, yang dimana acara ini akan dirancang untuk mengembangkan dan memperdalam keterampilan berpikir kritis dan kreatif, yang merupakan fondasi penting dalam mengambil keputusan yang cerdas dan adaptif di tengah tantangan yang berubah-ubah. Dengan mengasah kemampuan ini, pegawai di Kementerian Keuangan diharapkan dapat lebih siap dalam menempatkan diri dan berkontribusi secara efektif, seraya memastikan keseimbangan antara tuntutan profesional dan kehidupan pribadi. Nah, Sister Villa, momen CWS periode Mei ini juga akan menjadi kick-off atau pembuka bagi keseluruhan kegiatan FHMK tahun 2024. Wah, berarti acara yang akan kita ikuti pada siang hari ini sangat spesial ya, Sister Villa. Nah, karena acara kita juga spesial, komunitas Wish Kemenq juga telah menghadirkan narasumber yang spesial juga, yaitu Ibu Nur Imro'atun Solihat, seorang auditor TI pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, yang memiliki segudang pengalaman dan prestasi, Masya Allah. Namun sebelum kita kenal lebih jauh dengan narasumber kita pada siang hari ini, Sister Villa, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama lantunan ayat Al-Quran yang merdu dalam tilawah Al-Quran oleh Mbak Aryuna dari Tahsin Al-Amanah di JPB yang akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Izin Mbak Aryuna, apakah sudah siap? Insya Allah. Oke, baik kepada Mbak Aryuna, kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا
باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Hamba berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Baik, terima kasih banyak Mbak Aryuna. Merdu sekali ya, Sister Villa. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih Mbak Aryuna. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Aryuna, Sister Villa. Baik, Sister Villa, sekarang mari kita masuk ke acara inti yang pastinya sudah sangat dinanti-nanti, yakni Caring with Sharing bertajuk Critical and Creative Thinking hari ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Nur Imro'atun Solihat. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan cuplikan dari CV dari beliau. Ibu Nur Imro'atun Solihat adalah seorang auditor TI pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sejak tahun 2012. Beliau mendapatkan gelar Master of Commerce in Digital Transformation pada tahun 2023 dari University of New South Wales, Australia, sarjana ekonomi pada tahun 2017 dari Universitas Lampung, dan Diploma 3 Akuntansi pada tahun 2011 dari PKN STAN. Dan semuanya beasiswa. If I'm not mistaken ya, ini Mbak Im, Masya Allah. Beliau juga aktif berorganisasi dan telah menerima banyak penghargaan. Salah tiganya adalah yang pertama ada ISACA Indonesia Chapters CRISC Exam Top Score period of July until December 2020. Second, nomor dua ada Future Lab Malaysia Top 30 Mentors Award 2022. Terus yang ketiga ada Top 5 Ministry of Finance Most Outstanding Employee 2021. Demikianlah profil dari Ibu Nur Imratun Solihat, Sister Villa. Ini kalau saya bacakan semua penghargaannya, sepertinya bisa sampai maghrib ini ya, saking banyaknya. Oke, langsung saja mari kita sambut Ibu Nur Imratun Solihat. Halo, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang Mbak Made. Wah, ini masih muda banget ternyata ya Sister Villa. Ini enaknya saya panggil Ibu atau Mbak aja nih? Silakan terserah. Boleh. Gimana kabarnya Mbak Iim hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Made gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan happy juga nih bisa ngobrol langsung sama sosok inspiratif seperti Mbak Iim ini. Alhamdulillah. Sudah siap untuk memberikan materi ya, berarti ya Mbak Iim ya? Insya Allah. Oke, baik. Nah, karena narasumber kita sudah siap dan peserta sekalian juga sepertinya sudah tidak sabar nih untuk menerima materi dari Mbak Iim. Oleh karena itu, langsung saja yang kami hormati, Mbak Nur Imratun Solihat, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Made atas pengantarnya yang sangat baik. Saya izin memulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sister Villa semuanya. Alhamdulillah, siang ini senang sekali saya bisa berkesempatan untuk bersilaturahim dengan Sister Villa semuanya. Salam kenal, tadi mungkin sudah dikenalkan sedikit, tapi nanti akan saya kenalkan kembali ya di slide-nya. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Wish atas kesempatan nih yang diberikan untuk saya bisa lebih dekat nih dengan Sister Villa yang ada di sini. Dan pertemuan ini saya rasa sangat
sangat penting ya teman-teman, Sister Villa semuanya, karena bagi seorang perempuan ini sangat penting bagi kita untuk mengasah kemampuan kita berpikir kritis maupun berpikir secara kreatif untuk menavigasi kehidupan yang modern ini sebagai seorang perempuan, apalagi seorang perempuan Muslim gitu ya. Jadi terima kasih banyak, saya sangat menghargai teman-teman semuanya sudah hadir di sini. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya izin untuk share screen. Jadi materinya tadi sudah disampaikan ya. Kita akan belajar atau kita akan mendalami lebih lanjut terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga berpikir kreatif gitu ya. Dua hal ini tadi sudah saya sebutkan sangat penting bagi kita untuk menavigasi kehidupan kita di era yang modern ini. Oke, tadi sedikit sudah dikenalkan, saya Nurim Ratun Solihat, tapi teman-teman saya biasanya manggil saya Iim, jadi silakan kalau mau lebih akrab bisa manggil saya Iim. Saya pegawai Kementerian Keuangan, saat ini bekerja sebagai Ketua Tim Audit TI di Inspektorat Jenderal, gitu ya. Selain itu, saya juga aktif di beberapa kegiatan. Saya menjadi gubernur, gitu ya, menjadi gubernur di ini asosiasi terkait dengan internal audit di Indonesia. Saya juga aktif sebagai konten kreator, gitu ya. Saya juga memanage sebuah majalah terkait dengan internal audit. Saya juga suka PR, ilmu PR gitu ya, public relations gitu. Jadi itu sekilas tentang saya. Jadi ini portofolio saya. Kalau misalnya orang bertanya, kira-kira kenapa dia bisa ngomongin topik berpikir kritis dan berpikir kreatif, saya rasa tiga hal ini yang merepresentasikan hal itu gitu ya. Jadi setiap saya secara rutin gitu ya, saya menulis konten, saya membuat video gitu ya, dan itu menggambarkan bagaimana setiap waktunya saya tuh ada tuntutan untuk terus berpikir kreatif, juga berpikir secara kritis gitu ya. Oke. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu, saya bukan expert gitu ya. Saya hanya orang yang mungkin punya pengalaman dan saya hanya sharing pengalaman ya. Jadi mungkin ekspektasinya gitu ya, eh, ilmu saya itu mungkin tidak setinggi eh, edukator gitu ya atau orang-orang yang memang secara khusus belajar terkait dengan bagaimana sih pola pikir manusia gitu ya. Jadi insight yang akan saya sampaikan di sini itu berdasarkan atas pengalaman pribadi saya, research yang saya lakukan untuk menyusun materi ini, serta observasi saya gitu. Dan apa yang saya sampaikan juga tidak merepresentasikan organisasi-organisasi di mana saya terkait gitu. Oke, jadi hari ini kita akan membahas materi dalam 4 topik gitu ya. Yang pertama mulai dari pengenalan tentang bagaimana sih kita berpikir gitu ya. Terus tentang bagaimana praktik dari berpikir secara kritis maupun secara kreatif, serta bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita berpikir, dan terakhir ada bagian penutupnya. Oke, kita mulai dari pengenalan gitu ya. Kalau kita berbicara manusia gitu ya, apa sih yang membuat manusia sangat istimewa? Yang membuat manusia istimewa adalah bagaimana kita punya kemampuan berpikir yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk lain gitu ya. Semua makhluk rasanya diberi kemampuan berpikir, hampir semua makhluk diberi kemampuan berpikir gitu ya. Tapi manusia ini yang mendapatkan kemampuan berpikir tertinggi gitu ya. Jadi kita mengapresiasi, kita merayakan kemampuan kita untuk bisa berpikir, kemampuan kita untuk bisa menganalisa gitu ya. Jadi, nah, berpikir ini adalah aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia gitu. Sehari-hari itu kita berpikir sangat banyak hal gitu ya. Kita berpikir mulai dari hal yang paling kecil sampai hal-hal yang besar gitu. Di lingkungan bekerja kita berpikir, di setting pribadi gitu ya, personal kita juga berpikir gitu. Jadi berpikir ini adalah aktivitas yang tidak bisa kita hindari gitu. Nah, yang penting untuk kita bahas hari ini adalah bagaimana sih kita berpikir dengan lebih baik gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan kemampuan berpikir yang kritis maupun berpikir secara kreatif. Nah, ini jadi ada 4 hal, saya kerucutkan menjadi 4 hal, aspek-aspek berpikir, sebenarnya banyak, cuman yang berhubungan dengan berpikir kritis dan berpikir kreatif, ini adalah 4 hal ini. Jadi bagaimana pertama, kita punya kemampuan kognitif. Kita bisa menyelesaikan masalah, kita bisa mengambil keputusan gitu ya. Dan ini biasa dipakai ketika kita bekerja juga gitu ya. Kita bisa merencanakan gitu ya. Kalau makhluk-makhluk lain mungkin ya udah hidup begitu saja gitu,
Yang penting mereka bisa makan, besok cari makan gitu ya. Nah, tapi kalau kita bisa merencanakan jangka panjang gitu ya. Kita tuh mau ke arah mana, kita mau mengerjakan apa gitu ya. Arah karir kita seperti apa, kehidupan keluarga kita seperti apa, itu adalah perencanaan gitu ya. Terus juga sebagai manusia kita juga punya kemampuan berpikir secara etis dan moral gitu ya. Jadi kita tahu berempati, kita tahu konsep benar salah, kita tahu keadilan gitu ya. Jadi ini juga hal yang sangat membedakan manusia dengan makhluk lain gitu. Terus kita juga punya kesadaran, kesadaran terkait dengan diri kita tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan gitu ya. Sehingga kita bisa terus meningkatkan diri kita karena kita sadar, oh mungkin hal ini baik, hal ini tidak baik. Oh, saya sudah di titik ini, apakah saya perlu meningkatkan sesuatu gitu ya. Itu adalah bagian dari awareness kita terhadap diri kita sendiri gitu. Dan yang terakhir adalah terkait dengan kreativitas. Manusia adalah makhluk yang tidak berhenti berinovasi gitu ya. Jadi kita punya ide, punya imajinasi, punya penemuan-penemuan yang membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik insya Allah. Nah, ini jadi dikelompokkan, kalau dikelompokkan empat hal tersebut, yang tiga ini adalah berpikir kritis. Dan yang satu adalah bagaimana kita berpikir kreatif gitu ya. Jadi yang ini adalah bloknya berpikir kreatif, sedangkan kemampuan kognitif, kemampuan etis, berpikir etis gitu ya, serta self awareness itu adalah bagaimana kita bersikap kritis gitu. Kita masuk ke definisinya. Jadi critical thinking ini adalah hal yang sangat-sangat penting ya, bahkan bisa dibilang ini adalah kemampuan berpikir yang paling penting gitu. Nah, definisinya sendiri apa sih? Jadi critical thinking sendiri adalah kemampuan berpikir di mana kita mempertanyakan, menganalisa, menginterpretasikan, serta mengevaluasi dan membuat sebuah penilaian atau sebuah keputusan berdasarkan informasi yang kita punya gitu ya. Jadi hal ini sangat-sangat penting karena dalam sehari-hari kita tuh sebenarnya banyak sekali ya menghadapi hal-hal yang harus kita evaluasi. Saya harus melakukan apa sih ketika berhadapan dengan sesuatu misalnya. Itu kan adalah bentuk bagaimana kita berpikir kritis gitu. Dengan informasi yang kita punya, apa yang seharusnya saya lakukan? Apakah hal ini bisa saya terima atau tidak? Apakah hal ini harus saya ikuti atau tidak gitu ya? Apakah hal ini harus kita percaya atau tidak? Itu adalah bagian dari kita mengevaluasi informasi yang kita punya. Nah, nah critical thinking ini kadang disalah persepsikan gitu ya. Jadi kadang orang berpikir bahwa orang-orang yang punya kemampuan berpikir kritis itu adalah orang yang punya banyak informasi. Nah, padahal sebenarnya punya banyak informasi itu tidak cukup ya. Tapi bagaimana kita menggunakan informasi yang kita punya ini untuk apa? Untuk bisa mengambil keputusan yang baik gitu ya. Jadi dengan informasi yang kita punya, bagaimana ini kita analisis, kita evaluasi, dan akhirnya memberikan dampak yang positif terhadap hidup kita. Gitu. Terus juga yang kedua, tidak sama artinya dengan menjadi kritis terhadap orang lain. Kalau bahasanya sekarang tuh kayak jadi nyinyir atau julid gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kita kritis itu artinya kita harus jadi orang yang asal aja berargumen gitu ya. Nah, itu juga bukan seperti itu. Dan juga kadang orang berpikir bahwa orang-orang yang kritis ini agak tidak bisa kreatif gitu. Nah, padahal dua hal ini sebenarnya tidak bertabrakan gitu ya, bisa jalan bersamaan. Nah, jadi ketika saya ngumpulin materi gitu ya, saya jadi teringat, oh iya ya, sebenarnya Islam sendiri itu adalah agama yang mendorong kita untuk berpikir secara kritis gitu. Jadi banyak ayat Al-Quran, tapi salah satunya yang saya suka ini, jadi kita diminta untuk tidak mengikuti sesuatu tanpa tahu ilmunya gitu ya. Jadi tanpa tahu kebenarannya. Jadi kita harus menggunakan pikiran kritis kita tadi untuk menganalisa, untuk mengevaluasi, dan untuk membuat keputusan gitu. Jadi ayat ini sudah mengingatkan kita atau mendorong kita gitu ya bahwa ya ada banyak informasi di dunia ini, tapi kita jangan asal mengikuti saja gitu ya. Islam itu sangat mendorong kita untuk mencari kebenaran gitu ya. Jadi semampu kita, semaksimal kita, kita harus mencari apa itu kebenaran gitu. Dan ini adalah ayat yang mendorong kita untuk berpikir secara kritis. Oke, selanjutnya kita akan menuju bagian berpikir kreatif. Jadi menurut saya berpikir kreatif ini adalah hal yang membuat hidup kita tuh jadi lebih cantik gitu ya. Jadi berpikir kreatif itu adalah bagaimana kita menyusun ide untuk mendapatkan sesuatu yang baru gitu ya. Nggak mesti benar-benar baru ya, tapi sesuatu improvement, suatu peningkatan dari hal yang sebelumnya itu juga sudah sebuah
pemikiran kreatif. Dan dalam pekerjaan pasti ada banyak banget ya hal kreatif yang kita lakukan supaya pekerjaan kita jadi lebih mudah, pekerjaan kita jadi lebih terstruktur misalnya, pekerjaan kita jadi yang tadinya alurnya tidak jelas jadi lebih jelas misalnya. Nah, itu proses berpikir kreatif itu terjadi di sana. Di dunia kerja maupun di dunia personal, kadang kita harus berhadapan dengan bagaimana kita menyelesaikan sesuatu dengan cara yang baru gitu. Oke, nah, miskonsepsi terkait creative thinking itu apa saja? Jadi biasanya orang berpikir bahwa creative thinking ini hubungannya hanya dengan seni gitu ya. Padahal enggak. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita ngambil keputusan, ketika kita melakukan sesuatu pun, dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan yang namanya creative thinking juga gitu. Juga bukan berarti punya ide yang nyeleneh banget, aneh banget, itu tuh kreatif. Bukan juga ya. Tapi kita harus punya batasan bahwa yang namanya berpikir kreatif ini ya harus menguntungkan, harus membawa kebaikan, harus membawa hal-hal positif. Jadi bukan sekedar hanya punya ide yang nyeleneh tuh udah dianggap kreatif gitu ya. Meskipun beberapa ide yang nyeleneh itu ya kreatif memang gitu, tapi harus ada guidelines yang jelas gitu ya bahwa ini harus memberikan manfaat yang baik gitu. Nah, satu lagi bahwa sebenarnya berpikir kreatif ini itu bisa berjalan paralel dengan berpikir kritis tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi nanti di akhir kita akan belajar bagaimana yuk kita bisa berpikir secara bersamaan, secara kreatif maupun secara kritis gitu. Nah, Islam sendiri juga mendorong kita untuk berpikir secara kreatif gitu ya. Jadi di Al-Qasas gitu. Kemarin saya diskusi sama salah satu teman karena saya merasa Islam ini mendorong kita kreatif nggak sih gitu. Jadi saya sampai nanya ke teman saya yang cukup mendalami Al-Quran gitu ya. Terus saya nanya, apa sih ayat yang menunjukkan bahwa sebenarnya Islam itu sangat mendorong kita untuk berpikir kreatif gitu. Terus dia menyampaikan ayat ini dan oh iya ya gitu ya. Jadi carilah perbaikan gitu ya atas apa yang sudah Allah berikan gitu. Jadi kita diminta untuk diberi nikmat dan kita terus berusaha untuk meningkatkan diri kita gitu ya dan jangan ini yang saya suka banget dan jangan menyia-nyiakan atau jangan mengabaikan gitu ya bagianmu dari dunia ini. Jadi kita tetap harus berkontribusi secara positif terhadap komunitas yang ada di dunia ini gitu. Nah ini yang membuat saya yakin wah Islam itu ternyata sangat indah ya. Dia mendorong kita untuk juga berpikir secara kreatif juga. Oke, ini kita masuk ke bagian kedua. Jadi, ini secara teori, tadi critical dan creative thinking itu seperti apa. Kita masuk ke bagian yang praktisnya. Nah, sebenarnya kalau di kehidupan sehari-hari gitu, kita juga berpikir secara kreatif maupun secara kritis gitu. Nah, untuk berpikir kritisnya, contohnya adalah tadi sudah disebutkan, kita membuat keputusan sehari-hari. Bagaimana kalau ada informasi, kita analisis, kita memilih. Nah, dalam hidup tuh sesimpel milih pagi-pagi aku mau pakai baju apa ya gitu. Itu kan memilih juga tuh, ada decision making gitu. Oke, terus dan juga kita yang menarik dari manusia adalah kita tahu bahwa ada potensi konsekuensi yang harus kita tanggung dari pilihan-pilihan kita. Jadi misalnya, oke, kalau saya mau melakukan sesuatu, apa dampaknya bagi saya? Nah, itu akan menjadi pertimbangan kita ketika mengambil keputusan gitu. Terus juga bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sehari-hari, itu juga bagian dari critical thinking ya. Jadi kalau kita punya masalah, kita sampai mengidentifikasi kenapa ya bisa kayak gini gitu ya. Dan nanti kita pikirkan apa solusi-solusi yang bisa kita ambil gitu. Nah, untuk kehidupan di dunia yang modern ini juga penting banget bagi kita untuk menavigasi kehidupan gitu. Nah, dengan informasi yang sangat banyak, saya yakin kita semua kalau lihat sosial media kadang bingung informasi kok banyak banget ya gitu. Nah, ini adalah hal yang baik ketika kita punya critical thinking sehingga kita bisa memikirkan atau bisa menilai mana informasi yang kredibel, mana informasi yang mau saya percaya gitu ya. Mana informasi yang sebenarnya salah gitu. Atau mana informasi yang sifatnya manipulatif atau sifatnya kebohongan gitu. Nah, ini penting banget supaya kita tidak tenggelam gitu dalam informasi yang salah, dalam kebohongan-kebohongan gitu ya. Jadi kemampuan untuk berpikir kritis itu juga yang bisa membedakan kita untuk bisa berpikir secara clear gitu, berpikir secara jernih bahwa oh ini informasi yang benar, ini informasi yang salah. Itu bagaimana kita menyaringnya di dunia yang modern ini itu juga sangat penting gitu. Dan ketika kita berpikir secara kritis, kita juga mendorong diri kita untuk terus berkembang karena kita merefleksikan apa sih yang sudah saya lakukan, apa yang bisa saya perbaiki, apa rencana saya ke depan. Itu kan adalah bentuk kita berpikir secara kritis juga gitu. Jadi kita akhirnya jadi belajar untuk terus meningkatkan diri kita. Oke, nah ini
secara teori, cara kita untuk berpikir kritis itu ada frameworknya. Dan ini framework yang paling saya suka di antara beberapa framework. Jadi dari pertama kita harus tahu dulu nih, apa tujuan kita dalam berpikir secara kritis. Misalnya tadi, oh saya mau menyaring informasi, mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah gitu. Terus apa masalahnya gitu ya? Masalah terkait hal tersebut. Bukti-buktinya apa? Jadi kita harus mendasarkan diri kita, kesimpulan kita, keputusan kita itu pada bukti-bukti yang ada gitu ya. Jadi mengambil keputusan itu akan lebih baik kalau kita punya bukti kenapa kita harus memilih pilihan tersebut gitu. Terus kita analisis nih. Oh, ternyata dengan bukti-bukti yang ada, apa hal yang benar atau apa hal yang salah. Nah, solusinya apa? Oke, solusinya mungkin berarti mulai sekarang saya harus lebih membaca media-media yang ternyata saya percaya bahwa ini media yang kredibel misalnya, seperti itu. Atau saya unfollow akun-akun yang ternyata sering menyebarkan informasi-informasi yang salah misalnya. Nah, hal yang tidak kalah penting adalah kita juga mempertanyakan asumsi kita gitu ya. Jangan sampai itu tuh berdasarkan asumsi-asumsi saja, tapi memang berdasarkan kebenaran yang objektif gitu. Dan implikasinya apa juga ketika kita merekomendasikan sesuatu, implikasinya atau dampaknya tuh apa gitu ya. Dan terakhir kita lihat point of view kita gitu. Jadi bagaimana sudut pandang kita terhadap masalah tersebut gitu. Jadi kita akhirnya bisa memutuskan bahwa oh ini sudut pandang saya, bahwa ini yang benar, ini yang salah, apa yang harus saya lakukan terhadap hal tersebut. Oke. Nah, kalau di Islam sendiri ada panduannya sebenarnya. Ini saya sarikan dari beberapa sumber, tapi intinya adalah yang pertama kita harus punya niat yang baik gitu ya. Ketika kita berpikir kritis, ketika kita menggunakan otak kita, sebenarnya kita tuh harus didasari untuk tujuan yang baik gitu ya. Jadi segala sesuatu kan berdasarkan niatnya gitu. Jadi kita punya niat yang baik dulu, terus kita juga berusaha untuk mengumpulkan bukti gitu ya. Jadi kalau kita mendengar sesuatu di Islam sendiri juga kita diajarin ya, kalau misalnya mendengar sesuatu, kita harus mendengar dari dua pihak, jangan satu pihak terus sudah gitu ya, karena itu tidak adil gitu. Nah, Islam sendiri mengajarkan kita kalau berpikir itu berimbang gitu ya, mencari bukti gitu. Terus juga yang menarik adalah bagaimana kita diajarkan untuk berguru, mencari ilmu gitu ya. Jadi kita bisa berkonsultasi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan, yang lebih mengetahui tentang ilmu agama misalnya. Nah, itu kan adalah bentuk dari bagaimana kita berpikir kritis tapi punya guidelines bahwa kita mencari kebenaran nih gitu, bukan hanya sekedar ego kita semata gitu ya. Terus juga ketika kita berpikir kritis, perhatikan bahwa kita tetap harus tahu bahwa manusia itu punya batasan gitu ya. Makanya kita selalu bilang ada insya Allah, karena kita nggak tahu bahwa itu apakah pure kebenaran gitu ya, atau yaitu hanya kebenaran yang sebatas maksimal kita cari gitu ya. Jadi itu, dan selanjutnya juga harus etis ya, ketika kita berpikir yang kritis, keputusan-keputusan kita itu harus berdasarkan hal-hal yang etis dan benar secara moral gitu. Oke, nah ini ada alat-alat atau tools dan teknik yang biasanya digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi mulai dari biasanya yang kita kenal mind map gitu ya. Jadi biasanya ide di pikiran kita tuh agak berantakan gitu. Nah, terus kita mind map dulu gambarannya. Oh, masalahnya ini. Oke, terus hubungannya dengan apa saja gitu. Nah, itu adalah mind map atau alat visualisasi lainnya. Jadi biasanya kalau dipikir, hanya dipikir mungkin nggak kegambar banget, tapi kalau kita gambar gitu ya, hubungannya seperti apa, jadi lebih tergambar. Atau ada juga yang namanya five whys. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, pertanyakan 5 kali, kenapa? Kenapa hal ini seperti ini? Oh, terus kenapa? Terus kenapa? Terus kenapa? Supaya kita ketemu root cause-nya atau akar masalahnya apa gitu ya. Jadi misalnya kenapa proses ini lamban? Misalnya oh ternyata aplikasinya soalnya aplikasinya lelet sih. Oke, aplikasinya lelet kenapa? Karena misalnya dulu pengembangnya ternyata programmingnya kurang pas. Oke, kenapa programmingnya kurang pas? Oh, ternyata karena dulu trainingnya kurang bagus misalnya, atau dulu nggak training bahkan. Nah, kenapa nggak training? Misalnya, oh karena dulunya nggak ada anggaran atau belum ada kesadaran bahwa perlu training. Nah, berarti akar masalahnya kita memperbaikinya dari akarnya. Oh, berarti harusnya ada anggaran pelatihan supaya nanti pengembangan aplikasi kita jadi lebih baik dan layanan kita lebih baik seperti itu. Oke, ini metode yang saya sangat suka juga. Waktu saya S2 itu, saya di
ajarin banget bahwa kita tuh harus belajar untuk menerima review dan feedback dari orang lain. Bahkan kalau itu pun peers kita atau teman kita gitu ya. Jadi ini juga selalu saya praktikkan kalau saya mengambil keputusan atau apa, saya biasanya konsultasi juga ke teman-teman saya gitu ya. Ya, sesimpel kita curhat sama teman itu tuh sebenarnya bagian dari kita pengen dapat review dan feedback dari teman kita gitu. Nah, ini juga bagaimana kita mengasah supaya kita dapat perspektif lain dalam penyelesaian masalah kita gitu. Oke, terus Fishbone kita menganalisis apa sih masalah-masalah ini, reasonnya tuh apa, atau alasan dari masalah ini tuh apa saja, gitu. Kita bisa mengenali. Jadi kadang masalah itu akarnya tuh bukan cuma satu gitu ya. Jadi dia bisa disebabkan oleh beberapa hal gitu. Terus SWOT analisis mungkin sudah pada familiar ya. Jadi kita mengenali dari pengambilan keputusan kita tuh apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa opportunity-nya, apa ancamannya gitu. Proses yang saya sangat suka juga reflective proses. Jadi biasanya saya berpikir secara mendalam gitu. Saya biasanya mengambil waktu misalnya malam, terus saya berpikir kayak hari ini tuh apa ya yang sudah saya lakukan dengan baik, apa ya yang kurang baik gitu. Nah itu biasanya saya lakukan setiap hari. Oh berarti besok misalnya, oh hari ini tuh saya kebanyakan scrolling HP. Oke berarti mulai besok saya harus misalnya membatasi jam melihat HP saya dengan eh, timer aplikasi gitu. Nah itu adalah bentuk berpikir reflektif gitu ya. Debat gitu gitu dan diskusi tentu yang masuknya dalam hal yang positif gitu ya, berdebat secara positif dan berdiskusi secara positif ini juga hal yang bisa meningkatkan kita berpikir secara kritis. Karena kadang ini menarik kalau misalnya saya merasa oh ini udah bener nih. Ternyata pas saya diskusi sama orang lain, oh ternyata ada pandangan lain ya gitu dan kebenaran itu bisa jadi bukan punya saya yang terbaik dengan informasi yang saya punya gitu. Oke, dan terakhir ada yang namanya case studies. Jadi kita biasanya kayak mempelajari, belajar dari pengalaman-pengalaman. Oh, kalau menghadapi masalah seperti ini, ternyata orang tuh begini, atau perusahaan ini tuh begini dalam menyelesaikan masalah. Gitu. Oke, nah ini untuk berpikir kreatifnya. Jadi bagaimana kita merencanakan, itu juga berpikir kreatif ya. Karena kita membayangkan ke depan tuh, saya kira-kira bakal gimana ya. Gitu. Terus penyelesaian masalah juga tidak hanya butuh berpikir yang kritis, tapi juga berpikir yang kreatif. Karena kadang penyelesaian masalah butuh cara yang kreatif juga gitu ya. Terus kalau misalnya kita ngomongin tentang budaya, desain, art gitu ya, seni, ini juga butuh pemikiran yang kreatif gitu. Dan juga bagaimana kita berinovasi, manusia kan terus berinovasi ya. Nah, ini juga bagian dari berpikir yang kreatif. Nah, ini framework yang saya suka terkait dengan berpikir kreatif. Jadi dimulai dari kita tuh terbuka atas pengalaman-pengalaman baru. Karena kalau kita tidak terekspos atau tidak terpapar dengan cara pandang baru, orang-orang baru gitu ya, mungkin kita ya pemikirannya ya di situ aja gitu. Tapi ketika kita membaca hal-hal baru, bertemu orang-orang baru gitu ya, itu kita akan lebih terbuka dan pikiran kita jadi lebih kreatif. Kita jadi kebayang, oh ada sudut pandang yang beda, ada cara penyelesaian yang berbeda, seperti itu ya. Terus kita juga bersedia untuk menoleransi keambiguan. Jadi kita siap untuk ketika ada hal-hal yang mungkin, aduh aku belum tahu nih, tapi nggak apa-apa, kita maju dulu gitu ya, kita pelajari dulu. Nah itu juga bagian dari bagaimana kita bisa berpikir kreatif. Dan kita juga menoleransi resiko, kita berani mengambil resiko, itu juga bagian dari bagaimana kita berpikir kreatif gitu. Oke, nah kalau di Islam sendiri sama niatnya harus baik ketika kita melakukan hal-hal kreatif atau berpikir kreatif, tujuannya harus tujuan yang baik. Terus juga perhatikan kesesuaian dengan syariah gitu ya. Jadi kita tahu bahwa di Islam sendiri kan ada istilah bid'ah gitu ya. Nah, pastikan bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang kreatif itu tidak berkaitan dengan regulasi-regulasi agama gitu ya. Jadi ini ada batasan gitu. Ketika kita kreatif ya ada batasan yang harus kita penuhi gitu. Harus hal-hal yang positif juga, beneficial gitu ya. Menggunakan cara-cara yang tepat, cara-cara yang ada teman saya sorry. Oke dan juga hal-hal yang etis. Nah, ini teknik yang bisa kita gunakan. Ngobrol sama banyak orang, ini juga cara supaya kita lebih kreatif. Mind map tadi juga ngebantu kita lebih kreatif. Random input. Jadi kadang saya tuh sengaja ngedengerin
orang yang saya belum pernah dengar. Kadang misalnya gini, kalau kita nonton YouTube, kita biasanya kayak, oh saya biasanya dengerin si A terus gitu ya. Nah coba dengerin perspektif yang lain gitu, random input namanya. Jadi kadang, oh ternyata ada juga cara pandang yang seperti itu gitu. Nah ini memperkaya cara berpikir kita gitu. Role playing saya juga suka, ini saya selalu pakai di dunia kerja. Jadi ini tips kalau saya ketemu orang, saya tuh selalu role playing dalam arti kalau saya jadi dia, apa yang saya pikirkan gitu. Misalnya kami berdiskusi terkait sesuatu ya. Nah, saya tuh biasanya menempatkan diri saya juga ke posisi orang tersebut. Jadi kayak, oh, kepentingan orang ini tuh apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia tidak senang, itu saya pelajari gitu ya. Jadi nanti ketika saya menyodorkan sebuah alternatif solusi atau sebuah pembahasan, itu sudah datang dari pemahaman terkait dengan perspektif orang tersebut juga gitu ya. Oke, terus reverse thinking saya juga suka. Jadi kadang misalnya, oke, ini tuh adalah hal yang misalnya sudah disetujui semua orang. Terus saya mikir, apa ya bagian yang bisa nggak disetujui orang gitu. Misalnya kita mau mengajukan sebuah kegiatan gitu. Kira-kira orang bakal nggak setuju terkait apanya ya gitu. Nah itu reverse thinking gitu. Nah, ini juga yang biasa saya praktekin. Jadi kadang saya, walaupun saya nggak punya teman, saya kadang memaksakan diri untuk datang ke sebuah acara. Karena saya memaksakan diri untuk punya koneksi dengan orang-orang baru. Jadi kadang bertemu orang yang baru, itu tuh akan memperkaya cara berpikir kita juga. Nah, ini terus kalau ini sih biasanya teori yang suka saya pakai ketika saya bikin video. Jadi kayak gambarin story-nya urutannya akan seperti apa. Oke, kita menuju bagian yang ketiga, bagaimana ini tips dari saya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kita, gitu. Jadi ini cara saya untuk berpikir secara kritis, gitu ya. Jadi biasanya hal yang saya lakukan pertama adalah saya selalu mempertanyakan pikiran saya sendiri, gitu. Jadi saya biasanya nggak berhenti ketika saya menerima informasi atau ketika saya memutuskan sesuatu, saya pertanyakan kembali. Kira-kira apa ya yang belum saya pertimbangkan dalam hal ini gitu ya. Kira-kira orang lain menanggapinya seperti apa ya gitu. Apakah semua stakeholder saya, pemangku kepentingan yang akan berhubungan sama hal ini, kira-kira perspektifnya seperti apa ya gitu. Saya selalu pertanyakan hal tersebut. Apakah saya bias melihat hal ini? Juga saya selalu pertanyakan, apakah ada hal-hal yang mungkin saya belum pertimbangkan gitu ya. Terus yang kedua ini saya pelajari banget waktu saya S2. Jadi kalau kadang kita mikir bahwa orang yang bagus gitu ya, orang yang keren itu tuh orang yang bisa berbicara dengan baik. Nah, waktu kuliah saya tuh diajarin bahwa orang yang baik, orang yang bagus, orang yang keren itu adalah orang yang bisa mendengarkan dengan baik. Jadi mendengarkan dengan tujuan bahwa benar-benar mendengarkan. Tujuannya nggak untuk menjawab gitu ya. Jadi dulu saya tuh kalau dengerin orang tuh saya selalu menyiapin jawaban gitu. Kayak, oh, saya mau jawab apa ya, saya mau jawab apa ya gitu. Nah, sekarang saya belajar gara-gara kuliah itu saya belajar bahwa, oh ternyata ya saya dengerin aja gitu. Dengerin aja, maksimalin kemampuan saya mendengar gitu ya. Nanti baru saya pikirkan apa yang mau saya sampaikan gitu. Jadi itu bagaimana kita bisa menyerap informasi dengan lebih baik karena kita mendengarkan dengan lebih baik juga gitu. Nah, ini yang tadi udah saya sebutin juga, kalau di teori namanya role play, tapi kalau saya biasanya mempraktikkan yang namanya perspektif play. Jadi, memainkan beragam perspektif. Jadi, kadang saya misalnya saya mau mengajukan sebuah proyek, maka saya pikir, oke, kira-kira pemberi dananya berpikir apa? Oke, kira-kira nanti panitianya berpikir apa? Oke, kira-kira nanti yang mati akan berpikir apa? Nah, saya menempatkan diri saya dalam beragam perspektif gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat banget di dunia kerja. Kalau dulu saya kayak susah menavigasi apa ya, semacam konflik atau pengambilan keputusan itu agak susah gitu. Terutama sebagai perempuan. Jujur saya merasa kayak apalagi ketika saya masuk ke posisi leadership seperti ini, saya merasa kayak oh ada tarik menarik kepentingan dan sebagainya gitu. Tapi saya belajar untuk melihat perspektif orang lain atau perspektif semua pihak bahkan sebelum saya mengajukan sesuatu, dan itu membantu saya banget gitu dalam menjalankan peran saya sebagai seorang pegawai gitu. Terus juga biasanya saya mengevaluasi, nah ini karena kerjaan saya auditor ya, jadi saya mengevaluasi bukti-bukti yang saya kumpulkan gitu. Jadi kalau
kalau kita ya sesimpel kalau kita baca sebuah berita, ya kita evaluasi gitu ya. Jangan berhenti, oh udah kita serap aja informasinya, tapi kita evaluasi, kira-kira ini benar nggak sih gitu ya. Atau kita bisa bandingkan dengan sumber yang lain. Itu bentuk dari kita berpikir secara kritis. Oke, menganalisa argumen. Nah, kalau kita berhadapan sama orang juga saya biasanya menganalisa gitu ya. Argumen orang ini tuh berasal dari mana? Kenapa dia berargumen seperti itu gitu. Karena biasanya orang tuh punya argumen terbentuk karena sesuatu gitu, bukan hanya semata-mata argumen itu sendiri, tapi mungkin terbentuk dari misalnya aspek kulturalnya dia gitu ya, atau apa kepentingan yang mau dia bawa dan sebagainya. Nah, itu selalu saya analisa biasanya. Terus konteks, nah ini penting banget kalau kita membicarakan sesuatu, pertimbangkan konteksnya, konteks mau konteks lingkungannya, konteks budayanya dan sebagainya, itu juga supaya kita jadi orang yang lebih uh, tahu gitu ya, lebih tahu konteks seperti apa dan akhirnya bisa menempatkan diri dengan lebih baik. Reflection udah saya sebutkan tadi, jadi setiap nggak harus setiap hari ya, tapi biasanya saya ada periode di mana saya berhenti dan berpikir kayak oke, hidup saya selama ini udah gimana ya gitu. Suka kayak mikir sendiri gitu. Apakah sudah banyak hal-hal baik yang saya lakukan? Apakah ada hal-hal yang sebenarnya seharusnya tidak saya lakukan dan sebagainya gitu. Dan biasanya terakhir saya mengeksplor alternatif yang tersedia gitu. Jadi oke, kita tuh nggak selalu punya pilihan-pilihan terbaik di dunia, tapi apa alternatif yang saya punya gitu. Nah, itu biasanya saya eksplor dan apa yang paling baik untuk saya ambil. Oke, nah sekarang bagaimana saya harus menjadi orang yang kreatif. Saya itu setiap minggu itu setidaknya punya satu video, uh, 5 konten tertulis di LinkedIn gitu ya, dan setiap bulan saya harus posting di blog, dan itu menuntut saya untuk selalu kreatif, untuk selalu berpikir apa hal baru yang bisa saya sajikan untuk pembaca saya atau penonton saya gitu. Nah, bagaimana sih saya memaintain itu supaya saya selalu bisa jadi orang yang kreatif gitu. Yang pertama adalah saya itu memaksakan diri untuk selalu ingin tahu hal-hal yang saya harus tahu gitu ya. Jadi nggak berarti kepo ya, semua hal harus tahu. Enggak, tapi hal-hal yang saya rasa punya manfaat jika saya ketahui. Maka saya akan selalu pengen tahu. Misalnya saya kan bekerja sebagai auditor TI, berarti ilmu TI itu adalah hal yang saya harus pengen tahu ya. Jadi saya terus pengen tahu apa sih pengembangan TI yang baru, seperti apa sih perkembangan TI di luar sana gitu. Itu adalah bagian dari saya terus bisa kreatif, karena kalau saya tahu hal-hal baru, nanti saya bisa, oh saya punya ide nulis ini nih jadinya, atau saya bisa punya ide untuk bikin video ini gitu. Oke, terus yang saya suka juga adalah bagaimana saya men-challenge asumsi saya. Jadi yang saya bilang tadi, misalnya saya sudah menganggap sesuatu tuh udah benar atau sesuatu itu salah ya, tapi saya biasanya kayak oke, yakin yakin hal tersebut benar, yakin hal tersebut salah, dan itu biasanya bisa jadi bahan tulisan. Contohnya gini teman-teman, kalau mungkin ini agak teknis ya, tapi gini, kalau di pengembangan sistem informasi, pengembangan aplikasi yang kita kenal itu ada dua metode, ada yang namanya agile, ada yang namanya waterfall. Nah, selama ini saya tuh selalu merasa bahwa saya tuh anak waterfall banget gitu. Saya tuh kalau ngembangin aplikasi ya harus runut, jangan terlalu zigzag seperti pengembangan agile gitu. Nah, asumsi yang saya pakai terkait agile bahwa agile ini freestyle banget gitu ya, kayaknya uh, nggak mengikuti pola tertentu gitu. Nah, itu saya pertanyakan suatu saat kayak emang agile tuh kayak gitu ya gitu. Nah, gara-gara hal tersebut saya men-challenge cara berpikir saya dan asumsi-asumsi saya jadi belajar gitu. Oh, ternyata agile tuh nggak kayak gitu gitu. Jadi saya akhirnya bisa memperkaya cara berpikir saya. Oh, ternyata agile sama waterfall ini sama-sama punya kelebihan dan kekurangan gitu. Oke, terus nah ini di dunia yang berisik banget terus terang gitu ya, kita penting untuk belajar bagaimana untuk bisa mindful gitu. Caranya beda, orang-orang bisa berbeda-beda, tapi kalau kita sebagai Muslim kita punya cara mindfulness yang baik banget. Kita bisa berdoa, kita bisa beribadah sholat misalnya. Itu adalah bagaimana kita mindful di detik itu kita berhenti menghentikan semuanya untuk berfokus pada satu hal. Nah, mempraktikkan mindfulness ini itu buat saya itu cukup sulit
dulunya gitu, karena saya tuh suka banget kayak scrolling-scrolling. Tapi terus saya belajar bahwa oh saya tuh harus lebih mindful. Berarti sekarang kayak kurangi apa hal-hal yang tadinya menghabiskan banyak waktu, padahal saya eh, nggak merasakan manfaat yang signifikan dari hal tersebut gitu ya. Jadi biasanya kalau saya meditasi gitu, kalau saya udah merasa pikiran saya penuh banget, saya meditasi selama 10 menit aja itu kayak mengosongkan pikiran gitu. Terus benar-benar berpikir tentang apa sih yang mau saya cari di dalam hidup ini dan sebagainya. Itu membantu saya untuk bisa fokus sama satu hal gitu ya. Gampang sekarang untuk mendorong fokus saya pada satu hal dan itu bisa mendorong saya untuk bisa kreatif. Terus juga mencari inspirasi. Nah, tergantung misalnya si Villa ini punya ketertarikan terhadap hal apa. Apakah suka saya menggambar, suka memasak, suka apa, suka berkebun misalnya. Nah, cari inspirasi. Karena di luar sana pasti udah ada orang-orang yang mempraktikkan hal tersebut atau sudah punya teori terkait hal tersebut. Nah, cari inspirasi, banyakin input yang kita dapatkan gitu untuk bisa mendapatkan gambaran bahwa oh saya tuh ternyata bisa begini bisa begitu ya kayak itu karena kita punya inspirasi. Nah, selanjutnya ada yang namanya kalau saya latihan kayak semacam kalau badan tuh kita perlu latihan dengan olahraga. Nah, kreativitas tuh juga perlu dilatih gitu supaya kita punya kebugaran berpikir. Jadi buat saya creativity exercise itu adalah buat saya tuh selalu menulis setiap hari, mau itu dipublish atau enggak, saya memaksakan diri untuk nulis walaupun itu cuma satu kalimat, satu paragraf, nggak apa-apa. Tapi itu adalah bagian dari latihan saya untuk bisa menuangkan pikiran dalam tulisan. Nah, bagi teman-teman mungkin kayak creativity exercise-nya apa, tergantung bidangnya gitu ya. Kalau misalnya bidangnya, oh saya tuh suka bisa merangkai bunga. Oke, berarti kayak apa nih cara berpikir lain yang bisa kita praktikkan gitu. Misalnya, oh misalnya apakah kalau bunga ini sama bunga ini digabungin bagus nggak? Gitu. Nah, itu adalah bentuk dari bagaimana kita berlatih kreativitas. Oke, praktik yang lainnya saya lakukan juga adalah saya selalu mencoba untuk berempati, berempati terhadap siapapun yang saya hadapi gitu ya. Karena dengan begitu saya bisa jadi memahami sudut pandang itu dan sudut pandang itu memperkaya sudut pandang saya yang akhirnya membuat saya jadi lebih kreatif gitu ya. Misalnya saya suka nulis cerita fiksi gitu ya. Nah, cerita fiksi itu datang dari saya mencoba untuk berempati terhadap orang lain. Oh, ternyata kalau orang menghadapi situasi seperti itu, mereka bisa sedown ini ya. Kadang saya berpikir kok kenapa harus sejatuh itu ya perasaannya gitu. Oh, terus saya menggali, berempati. Nah, itu membantu saya untuk bisa lebih kreatif juga. Berkolaborasi, jadi eh, di era sekarang di mana kita bisa lebih terhubung sama banyak orang ya, kolaborasi ini juga menjadi penting. Jadi kalau kita misalnya menghadapi sebuah situasi atau menghadapi sebuah keputusan yang harus kita ambil, kita nggak harus menyelesaikan itu sendiri. Kita bisa berkolaborasi sama orang lain gitu ya untuk mendapatkan perspektif yang baru, untuk juga mendapatkan solusi yang lebih baik. Jadi biasanya saya berkolaborasi sama orang sesimpel bikin video. Kadang saya berkolaborasi sama orang supaya saya dapat gambaran baru nih. Oh, ternyata cara membawakan acara tuh bisa kayak gitu juga ya gitu. Jadi itu inspirasi-inspirasi baru yang datang karena kita melihat apa yang dilakukan orang lain. Selanjutnya, saya juga menciptakan rutinitas. Kadang orang berpikir bahwa berpikir kreatif itu ya freestyle, ya nggak ada polanya gitu. Tapi semakin ke sini saya sadar bahwa yang namanya kreativitas itu ya harus didisiplinkan gitu. Jadi misalnya saya kan setiap edisi majalah yang saya kelola itu saya harus bikin kata kayak semacam kata pengantar gitu ya. Nah, itu saya disiplinkan bahwa ya harus mau saya menyediakan waktu setiap edisinya untuk bikin hal tersebut. Saya disiplinkan, oke berarti misalnya oke sepulang kerja ini ada hari di mana saya mencicil tulisan tersebut. Nah itu saya bentuk rutinitasnya supaya ada waktunya. Karena kalau nggak disiapkan waktunya, biasanya jadi nggak kekerjain gitu ya. Oke, terus jangan lupa untuk membuat itu menjadi fun. Jadi makanya saya selalu mendorong orang untuk kreatif di bidang yang dia suka. Karena itu akan fun, itu menyenangkan. Karena kita menyukai hal tersebut. Gitu. Dan yang terakhir, saya selalu mengelilingi diri saya sama orang-orang yang positif.
gitu ya. Jadi orang-orang yang membawa energi-energi baik ke dalam hidup kita gitu ya. Termasuk nggak hanya orang ya, tapi tontonan kita, bacaan kita itu sebenarnya adalah bagian dari lingkungan kita. Bagaimana kita mengelilingi diri kita sama orang-orang yang juga sama semangatnya, orang-orang yang juga punya niat yang baik seperti itu. Oke, jadi itu singkat karena hanya 30 menit waktu yang tersedia. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya ceritain, tapi mungkin bisa di lain kesempatan ya. Dan terakhir, ini bagian dari kesimpulannya. Jadi, sebagai perempuan Muslim, sebagai orang yang hidup di era modern ini, berpikir kritis dan berpikir kreatif adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk bisa tetap stay on track gitu ya, dalam hal-hal yang baik gitu. Dan critical thinking sama creative thinking ini bukan hal yang bertabrakan gitu. Jadi ini dua hal yang bisa kita jalankan bersama-sama untuk membuat kehidupan kita lebih baik. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya, Sister Villa, atas perhatiannya hari ini. Semoga ini jadi amal baik kita untuk terus meningkatkan diri kita, untuk bisa juga berkontribusi positif terhadap lingkungan kita, dan juga untuk bisa berkontribusi lebih baik juga untuk agama kita gitu ya. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Made. Silakan. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih, Mbak Iim. Boleh beri tangan yang meriah untuk Mbak Iim, Sister Pilar? Wah, ini kalau bahasa anak mudanya itu materinya daging semua gitu ya, Mbak Iim ya. Nah, ini boleh banget nih, Sister Villa, semua yang hadir pada siang hari ini harus ikut BBW selanjutnya karena semua event-event yang diselenggarakan oleh komunitas Swiss Kemenkyu pasti eh, align dengan visi misi komunitas Swiss Kemenkyu sendiri yang dimana komunitas Swiss Kemenkyu ini ingin apa ya saling menguatkan, saling memperbaiki, pokoknya ingin berkembang bersama-sama gitu sebagai partner sesama muslimah ataupun juga sesama rekan kerja di Kementerian Keuangan. Jadi saran saya sih tetap stay tune di Instagramnya wish.kemenkyu gitu ya. Oke, mari kita beri tepuk tangan virtual sekali lagi untuk Mbak Im. Kalian berbahagia, demikian pemaparan materi oleh Mbak Nur Imrotin Solihat atau yang biasa dipanggil Mbak Iim tentang materi Critical and Creative Thinking. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang saya yakin setelah sudah, wah ini udah banyak ya Isen. Padahal saya juga pengen tanya loh Sister Villa. Saya boleh duluan nggak? Oke, baik Sister Villa, ini karena sudah banyak yang raisen ya yang ingin bertanya kepada narasumber kita Mbak Iim. Saya silakan untuk dari panitia untuk membantu memilih siapa yang ini memiliki kesempatan untuk bertanya duluan. Silakan langsung di spotlight saja. Nanti untuk teknis bertanyanya silakan untuk raise hand, lalu memperkenalkan diri, nama dan asal instansi, dan langsung menyampaikan pertanyaan Sister Villa kepada narasumber. Baik, silakan dari Sister Villa yang ingin bertanya. Baik, Kak Kurata Ayun ya? Baik, Oke, silakan Kak Kurata Ayun. terima kasih banyak Made. Selamat siang Mbak Im. Terima kasih banyak atas materi yang sangat insightful yang sudah disampaikan. Nah, perkenalkan nama saya Aan, Mbak, saya lagi. Jadi saat ini saya sedang D4 di STAN. Nah, kemudian saya itu sering menggunakan AI semacam ChatGPT atau Perplexity gitu Mbak. Awalnya saya pakai AI ini untuk membantu dan juga saya mikirnya dengan menggunakan AI justru bisa mengasah kemampuan saya berpikir kritis dan juga kayak bertanya-tanya terus gitu dan bisa belajar juga nih lewat ChatGPT dan lebih mudah gitu kan. Tapi makin kesini setelah setahun belakangan ini sering menggunakan, justru saya kayak bergantung gitu loh Mbak, dan jadinya setiap ada sesuatu bahkan kayak hal-hal kecil itu akhirnya saya tanya Perplexity, tanya ChatGPT gitu. Walaupun mungkin dia pro gitu ya Mbak, mungkin kayak yang premium gitu, walaupun dia komprehensif, tapi pas saya coba nyari lagi di Google, oh ternyata ada juga nih yang lain. Tapi sejauh ini tuh lebih mager gitu untuk nyari lagi dan langsung memanfaatkan informasi yang sudah disediakan oleh ChatGPT dan Perplexity gitu. Nah, menurut Mbak Iem,
Apakah dengan adanya penggunaan AI ini bisa bisa membuat kita itu mengurangi kemampuan creative thinking dan juga critical thinking? Terus apakah ada saran gitu Mbak? Bagaimana sih supaya dengan mempergunakan itu dengan baik sehingga bisa justru mengasah gitu kemampuan creative thinking dan juga critical thinking kita. Terima kasih banyak sebelumnya Mbak. Baik, terima kasih Kak An untuk pertanyaannya. Ini juga sehati sama saya ya pertanyaannya. Saya juga pengen tanya terkait itu tadi. Baik, terima kasih Kak An sudah menyampaikan. Kami silakan untuk Mbak Im untuk berkenan menjawab pertanyaan dari Kak An. Silakan Mbak Im. Baik, terima kasih Mbak An pertanyaannya. Menarik banget nih. Iya, gimana sih AI ini eh, akan berdampak terhadap cara berpikir kita atau proses berpikir kita. Mungkin ini perspektif pribadi saya ya. Jadi kalau saya sendiri juga memakai ChatGPT dan sebagainya gitu untuk mempermudah kehidupan saya. Karena ada hal-hal yang menurut saya basic yang memang sangat bisa dibantu dengan adanya ChatGPT dan sebagainya gitu ya. Jadi ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi kalau saya mikirnya justru gini, oh tadinya saya misalnya punya waktu misalnya untuk belajar misalnya 2 jam gitu ya. Tadinya saya harus menavigasi dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi ilmunya gitu dari nol gitu. Nah sekarang dengan adanya ChatGPT saya ngerasa kayak oke yang basic-basic misalnya kayak balas email. Oke, ini kan sebenarnya nggak butuh cara berpikir yang kritis gimana-gimana ya, kecuali untuk email-email yang kritis memang ya. Tapi hal-hal yang bisa dibantu, hal-hal yang saya rasa udah nggak perlu memang harus dikritisi lagi, saya biasanya menggunakan ChatGPT. Atau biasanya untuk membantu saya planning sesuatu, misalnya kayak termasuk saya bikin bahan ini, saya tuh nanya, apa sih kira-kira outline-nya, kira-kira tuh apa aja yang harus saya omongin gitu ya. Oh, saya jadi dapat inspirasi, tapi kita harus menganggapnya sebagai sumber inspirasi saja, satu dari sekian gitu ya. Jangan dijadikan ketergantungan bahwa oh ini sumber yang benar, karena belum tentu benar. ChatGPT sendiri itu kan dia hanya model bahasa gitu ya. Dia cuman belajar dari beragam sumber, terus dia sarikan menjadi satu. Jadi kebenarannya juga belum tentu benar. Nah, itu jadi kita harus memikirkannya sebagai salah satu saja gitu ya untuk hal-hal yang basic menurut saya. Terus kita juga harus tadi berpikir kritis. Makanya kita harus berpikir kritis dan berpikir kreatif itu kenapa penting? Karena pada akhirnya kita tuh memang harus memverifikasi. Ini benar gak sih? ChatGPT belum tentu benar, dia punya limitasi, dia punya keterbatasan. Datanya apakah datanya bias, apakah datanya benar, apakah dia benar-benar kontekstual? Kan enggak gitu ya. Ternyata apakah informasi yang di feeding terhadap sistemnya itu informasi yang benar? Belum tentu. Jadi bagaimana kita menjadi kritikal dalam hal ini adalah dengan pertama memverifikasi informasi yang kita punya. Ya, nggak apa-apa pakai GPT. Ini ngebantu banget kok. Tapi jangan ditelan mentah-mentah ya. Gitu. Kayak kita baca apapun tadi udah saya sampaikan, jangan ditelan mentah-mentah. Verifikasi kebenarannya, pahami bahwa dia punya kelemahan gitu ya. Jadi sebagai manusia kita perlu menjalankan peran oversight kita. Kita menilai, kita mengevaluasi gitu ya. Nah, disitulah kita bisa ngasih nilai tambah. Itu yang ngebedain manusia sama manusia yang pakai chat GPT doang dengan manusia yang memakai chat GPT untuk membantu dia. Nah, itu bedainnya. Jadi kalau saya lebih setuju sama tipe yang kedua. Bagaimana chat GPT ini memudahkan kita untuk hal-hal yang basic, ngebantu kita planning misalnya, atau ngasih kita overview terhadap sesuatu, tapi pendalamannya untuk ilmu-ilmu yang lebih mendalam, kita harus cari yang benar-benar ya. Benar dari sumber yang menurut saya harus terpercaya dari orang-orang yang memang kredibel gitu ya. Jadi itu nggak apa-apa. Saya malah justru kayak tipe orang yang merasa kalau ada teknologi yang ngebantu kita yang kenapa nggak kita pakai gitu. Tapi praktekin bahwa kita harus menggunakannya secara etis, secara gunakan kemampuan kritikal kita juga dan perhatikan bahwa dia hanya satu sumber. Jadi pastikan kita baca sumber-sumber yang lain gitu ya, agar kita juga dapat perspektif yang lebih kaya seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Im, sangat praktikal tipsnya. Terima kasih Mbak. Wah, terima kasih Mbak Im atas jawaban yang sangat jelas ya dan sangat structured semuanya. Terima kasih Mbak Im. Ini sepertinya apakah ada yang mau bertanya lagi karena keterbatasan waktu ya? Oke, ini ada yang bertanya di kolom chat. Izin panitia apakah boleh dibantu untuk ditanyakan ke Mbak Im? Atau gimana? Nah, ini oke. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya, Mbak Im ya. Izin, nggak apa-apa Mbak Im? Oke.
Baik, ini dari Kak Cia. Terima kasih Mbak Iim, materinya luar biasa. Izin bertanya Mbak, kalau misal kita lagi mentok gitu kreativitasnya, apa sih Mbak yang bisa kita lakukan untuk bisa bikin kreatif lagi? Nah ini saya juga mau nanya ini juga Mbak Iim, soalnya kan kadang nggak setiap hari kita merasa feel good gitu ya buat berpikir jernih atau mungkin untuk bahasa kerennya tuh kayak mental block gitu. Jadi kayak kita mau berpikir buat solutif itu tuh kayak susah gitu karena kita lagi keadaan yang gak bagus gitu. Nah tadi Mbak Im juga sempat jelasin terkait gimana cara kita maintain untuk tetap bisa berpikir kreatif dan kritis ya. Tapi saya juga sempat penasaran sih, pernah nggak Mbak Im mengalami terkait mental block itu atau buntu lah kalau mau kalau mikir solusi gitu. Oke, silakan Mbak Im. Baik, terima kasih Mbak Cia pertanyaannya. Jadi tentu sering banget, sering banget saya tuh ngerasa nggak kreatif atau ngerasa nggak bisa bahkan nulis gitu. Hal yang sangat saya suka aja sih kadang nggak bisa gitu. Tapi biasanya yang saya lakukan adalah saya mengenali dulu tadi. Makanya kita berpikir kritis juga, mengenali apa sih yang menyebabkan saya nggak kreatif atau saya nggak bisa berpikir saat ini gitu. Biasanya itu tuh pasti ada sumbernya. Misalnya kayak kita terus-terusan ke distract yang saya sebutkan tadi bahwa saya tuh dulu suka banget scrolling Instagram sampai saya batasi, oh sekarang saya Instagram hanya boleh 15 menit sehari. Karena dengan terus-terusan ke distract, saya tuh nggak bisa berfokus terhadap sesuatu yang pengen saya kerjakan gitu. Nah, itu bisa satu alasan. Atau misalnya saya belum membangun sebuah rutinitas yang baik untuk berfokus. Misalnya tadi yang saya lakukan adalah, oke, biasanya saya tuh pagi-pagi itu biasanya saya menyempatkan diri untuk nulis walaupun cuma satu kalimat, dua kalimat gitu ya. Karena dengan begitu saya jadi berlatih untuk terus fokus. Nah, tapi yang mau saya sampaikan begini, yang namanya proses kreatif itu nggak bisa nunggu mood. Jadi kadang orang nanya sama saya, aduh, saya pengen nulis tapi saya nggak mood, oh saya nggak punya ide, saya nggak apa. Kita harus proaktif. Jadi kita yang harus bikin diri kita mood gitu ya. Jadi kayak kalau kita nunggu mood nggak akan jadi-jadi. Kalau kita nunggu punya ide nggak jadi-jadi. Biasanya saya ngejar ide bahkan ya misalnya, oh saya ngobrol sama orang. Kalau saya nggak punya ide nih, saya ngobrol sama orang gitu ya. Atau saya baca, atau saya nonton videonya orang lain, atau saya kayak sesimpel eh, ketemu orang baru atau kayak pergi ke tempat baru itu adalah bagian dari saya mencari ide. Tapi yang penting tuh kita proaktif dulu, jangan pasrah, oh saya nggak mood, saya nggak punya ide gitu. Yang penting ada niat bahwa saya mau jadi orang yang melakukan sesuatu yang baik gitu. Nah dengan itu apa yang harus saya lakukan? Oke, apakah saya harus ketemu orang baru? Apakah saya harus pergi ke sebuah tempat? Apakah saya perlu duduk-duduk di taman, ngeliatin orang gitu ya? Itu juga nggak apa-apa, tapi cari cara yang terbaik buat kita untuk dapat input baru karena kreativitas itu datangnya dari input input yang kita punya gitu. Jadi biasanya saya oh kalau saya lagi nggak mood atau saya lagi nggak punya inspirasi, saya kadang cuma duduk-duduk ngeliatin orang gitu ya, atau saya baca buku yang saya suka, baca puisi yang saya suka atau apa gitu. Atau eh, kalau misalnya nah ini tapi ada titik di mana emang kita benar-benar nggak bisa mikir kayak wah udah saya coba semua hal ternyata saya nggak bisa, itu artinya kita harus take a rest karena berpikir itu juga butuh istirahat gitu. Jadi saya biasanya take a rest, berhenti. Oke, berarti emang hari ini saya emang lagi nggak bisa nulis gitu. Oke, berarti saya akan istirahat dari nulis dulu gitu ya. Tapi saya besok harus balik lagi ke kegiatan saya yang harus saya lakukan gitu. Jadi nggak apa-apa. Kadang manusia memang ada titik di mana jenuh banget gitu ya. Tapi sebelum sampai ke situ, usahakan dulu untuk proaktif mengejar inspirasi dan mengejar mood. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Sangat jelas sekali, Mbak Im jawabannya. Jadi memang kreatif itu harus dilatih dan kitanya juga harus proaktif gitu, Mbak ya. Jangan nunggu nunggu mood. Soalnya kebanyakan dari kita tuh suka nunggu mood. Ah, ntar aja deh, paling juga mood lagi buat ngerjain gitu ya. Terus nanti untuk poin selanjutnya juga cari kegiatan yang kita suka dan membantu kita kreatif lagi. Ini juga align dengan yang Mbak Im sampaikan tadi tentang self-awareness ya, Mbak Im ya. Terus kalau misalnya tetap buntu, nggak apa-apa deh istirahat bentar. Tapi yang penting besok kita lanjutkan lagi seperti itu. Wah, luar biasa sekali jawabannya Mbak Iim. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Iim, Sister Villa? Baik, terima kasih. Mohon izin sebelumnya, sepertinya pertanyaan dari Mbak Cia dan saya menjadi pertanyaan terakhir yang dapat dijawab langsung oleh Mbak Iim pada siang hari ini.
Karena keterbatasan waktu yang telah disediakan, kami mohon maaf karena tidak dapat memberikan kesempatan pertanyaan lain untuk dapat dijawab langsung oleh Mbak Im pada acara CWS siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Sister Villa dalam sesi tanya jawab. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang spesial, Mbak Iim, yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat, inspiratif, dan juga praktikal pada siang hari ini. Baik, Sister Villa, untuk mengabadikan momen kebersamaan kita pada siang hari ini, saya akan mengajak Sister Villa untuk melakukan virtual photoshoot bersama. Jadi, untuk Sister Villa yang masih mematikan fitur videonya, bisa diaktifkan dulu nih, agar kehadiran kita pada event hari ini dapat diabadikan dan diingat sampai kapanpun. Dan juga mohon panitia tim dokumentasi untuk bersiap, karena nanti saya akan memberikan aba-aba untuk mulai foto bersama. Dan karena tidak semua bisa masuk dalam satu layar, Sister Villa boleh melakukan screenshot atau tangkapan layar pada gawai masing-masing yang nantinya bisa dan boleh banget diupload ke sosial media. Biar makin terlihat kerennya nih, karena Sister Villa sudah mengikuti event yang spesial kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk mention akun Instagram @wish.kemenq ya, Mr. Villa. Baik, gimana tim dokumentasi? Apakah sudah siap? Sudah ya? Oke. Baik, untuk yang pertama kita akan melakukan sesi foto dengan gaya formal dulu ya. Formal, tetap tersenyum ke hadapan kamera. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Oke, untuk yang kedua, silakan Sister Villa untuk memberikan pose terbaiknya. Yang lucu juga nggak apa-apa. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih untuk tim dokumentasi karena telah membantu mengabadikan momen kebersamaan kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kembali kepada narasumber spesial kita hari ini yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada kita semua. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Sister Villa semuanya. Baik, selanjutnya kami mohon perkenan Mbak Iim untuk memberikan closing statement kepada Sister Villa yang telah bergabung pada siang hari ini. Silakan Mbak Iim. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kehadiran dari Sister Villa semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk tujuan yang baik, meningkatkan diri kita gitu ya. Jangan capek untuk terus meningkatkan diri karena ya memang kita sebagai seorang Muslim gitu ya, sebagai seorang hamba Allah juga dituntut kok sebenarnya sama Allah. Allah sangat mendorong kita untuk terus-terusan meningkatkan diri baik untuk aspek dunia maupun akhirat gitu ya. Dan salah satu hal yang bisa kita tingkatkan adalah gimana kita berpikir secara kreatif maupun secara kritis agar kita bisa menavigasi kehidupan ini tentu sebagai orang yang lebih baik, sebagai hamba yang lebih baik, sebagai anggota komunitas yang lebih baik, dan sebagai masyarakat yang lebih baik ya, bagian dari masyarakat yang lebih baik. Jadi semoga teman-teman selalu bisa nemu cara untuk proaktif berpikir secara kreatif maupun secara kritis agar teman-teman bisa selalu mengambil keputusan-keputusan terbaik dalam hidup yang pada akhirnya mendekatkan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin. Sampai bertemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Im atas closing statement telah disampaikan. Boleh beri tuan sekali lagi Sister Villa untuk Mbak Im. Baik, Sister Villa, sesaat lagi saya selaku MC akan memberikan sedikit info-info nih terkait dengan kegiatan-kegiatan di FAMK atau dari komunitas Wish Kemenq. Jadi yang pertama, ini ada informasi terkait BBW atau Baca Bareng Wish, yang dimana BBW atau Baca Bareng Wish ini adalah program rutin Wish yang diadakan sebulan sekali. Seperti namanya, Baca Bareng Wish memiliki agenda utama membaca buku dan mereview isi buku yang telah dibaca. Nah, buku yang dipilih akan berbeda-beda setiap bulan atau periodenya, menyesuaikan tema dari komunitas Wish. Nah, review buku terbaik berkesempatan menjadi narasumber dalam kuliah WhatsApp Baca Bareng Wish yang biasanya dilaksanakan setiap akhir bulan serta menerima reward dari komunitas Wish Kemenq. Nah, setelah ini saya akan mengumumkan pemenang dari Baca Bareng Wish yang kedua, yaitu ada Beksa nih. Kak Fitriana Rifki Nur Azizah dan Kak Leila Rizky Niwanda. Baik, selamat Kak Fitriana dan Kak Leila. Nanti untuk pemenang review yang BBW 2 ini akan dihubungi panitia untuk hadiahnya ya.
Nih, hadiahnya buku senilai maksimal 100.000 atau akses Gramedia digital 1 bulan. Semoga hadiahnya bisa semakin memberikan motivasi ya untuk terus membaca buku dan menimba ilmu dimanapun kakak berada. Oke, selanjutnya kita lanjut ke informasi terkait baca bareng wish yang ketiga. Jadi untuk BBW yang ketiga ini memiliki tema Long Life Learner atau buku bacaan fiksi atau non-fiksi yang membuat pembacanya belajar hal baru dari buku tersebut. Nah, untuk periodenya sendiri ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024. Dan untuk syaratnya sendiri, nanti Sister Villa harus terdaftar sebagai anggota komunitas Wish dan tergabung dalam grup WhatsApp. Setiap periode memiliki tema yang berbeda, boleh mengikuti pada periode partisipasi tertentu, dan juga periode partisipasi meliputi waktu membaca dan mengunggah review di media sosial. Selanjutnya, yang ketiga, mengunggah review melalui akun media sosial Instagram dengan tag akun @wish.kemenq dan sertakan tagar hashtag baca bareng wish, hashtag PBW 2024, dan hashtag long life learner. Dan yang terakhir untuk syarat keikutsertaannya adalah registrasi pada link bit.ly underscore garis miring ikut PBW. Oke, untuk selanjutnya adalah kriteria penilaiannya. Untuk yang pertama, indikator penilaian yang akan dinilai adalah kedalaman isi review, termasuk kelebihan dan kekurangan bukunya, ini untuk bobot 60%. Dan yang kedua, kreativitas penyajian review atau konten review yang diunggah di media sosial, bobotnya 30%. Dan kesesuaian judul buku yang direview dengan tema, lebih baik jika dijelaskan alasan pemilihan judul buku, bobotnya 10%. Sekali lagi, ini periode partisipasinya adalah tanggal 1 Juni sampai dengan 23 Juni 2024. Nanti tersedia hadiah menarik untuk 2 orang pemenang. Baik, selanjutnya setelah tadi saya membagikan informasi terkait baca bareng Wish yang kedua dan juga ketiga, sekarang saya akan membagikan informasi terkait FHMK yang dimana kita akan kenalan dulu dengan komunitas Wish Kemenq. Barangkali ada sister yang baru bergabung ya. Jadi komunitas Wish Kemenq ini dibangun dengan visi menemani muslimah menggapai jannah serta misi antara lain meningkatkan kapasitas diri muslimah yang akan mendukung peran sebagai pegawai kementerian profesional, mendukung program pengarus utama gender di lingkungan Kementerian Keuangan, Women Support Women, dan menjadi forum silaturahim antara unit eselon 1 dalam mewujudkan Kemenq 1. Nah, align dengan Festival Hijriyah Muslimah Kemenq 4 yang menjadi salah satu langkah strategis untuk merealisasikan visi misi di atas adalah dengan menyelenggarakan forum silaturahmi, edukasi, pelatihan, dan diskusi dalam Festival Hijriyah Muslimah Kemenq 4. Nah, FHMK ini merupakan agenda rutin tahunan dari komunitas Wish yang diadakan dengan semangat menyambut Tahun Baru umat Islam, yakni Tahun Baru Hijriyah, yang sekaligus juga merupakan milad komunitas Wish. Tahun ini merupakan keempat kalinya FHMK digelar, FHMK 4 ya jadinya. Tema yang diambil pada tahun ini adalah terkait transformasi digital, yakni bagaimana seorang perempuan, khususnya muslimah, dapat berdamai dengan perubahan digital yang begitu dinamis. Bahkan lebih dari itu, bagaimana seorang muslimah justru dapat bertumbuh dan berkarya dengan memanfaatkan transformasi digital tersebut. Dan event FHMK tahun 2024 atau FHMK 4 terdiri dari 7 rangkaian kegiatan dengan 3 sub-event utama. 7 rangkaian kegiatan tersebut adalah yang pertama, ada Caring with Sharing, Critical and Creative Thinking yang kita laksanakan hari ini. Lalu yang selanjutnya adalah BBW, Baca Bareng Wish, Habit Activation, yang tadi juga informasinya telah saya sampaikan sebelumnya. Lalu ada juga core sub-event, sub-event utama, workshop sentiment analysis. Yang keempat ada caring with sharing, seni followership. Dan yang kelima ada BBW lagi, baca bareng Wish dengan tajuk pendidikan zaman now. Selanjutnya yang keenam ada core sub-event 2. Sub-event utamanya adalah workshop urban farming. Dan juga yang ketujuh, core sub-event 3, talk show, itu dengan tajuk Enhancing Meta Analysis Skills.
FMK ini akan dilaksanakan dari 30 Mei sampai dengan akhir Juli. Untuk detail rangkaian kegiatannya, silakan Sister Villa untuk stay tune di Instagramnya @wish.kemenq, oke? Nah, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara ya, sudah jam 12.45. Dan memang benar nih kata orang-orang kalau perpisahan adalah bagian terberat yang harus kita hadapi jika ada pertemuan. Walaupun kita semua belum bertemu secara langsung, tetapi semoga dimanapun Sister Pilah berada, tali silaturahmi yang kita jalin tetap terjaga ya. Menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapat pada siang hari ini bisa bermanfaat dan memberi berkah untuk kita semua. Mari bersama kita membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah dan segala pujian untukmu. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Madelia dari Moveface, mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Sekali lagi terima kasih Mbak Im dan Sister Pilas semuanya. Sampai jumpa di event-event berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.